Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi_berbagi. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk mengatasi pompa air pendorong ketika sudah hidup, tidak bisa mati-mati lagi, sampai harus dicabut stekernya. Cuman maaf sekali, karena saya tidak bisa videokan dari awal, karena ceritanya memang cukup rumit. Jadi begini teman-teman, sebelum saya datang ke sana, kami chatting dulu dengan konsumen, dan konsumen ingin memasang saklar atau stop kontak yang bersaklar pada pompa pendorongnya. Waktu itu tanpa berpikir panjang lebar dan saya mengiyakan saja untuk janjian waktu dan saya datang untuk memasang saklar stop kontak ini teman-teman. Nah setelah pemasangan selesai, baru saya bertanya kepada konsumen, Pak kenapa harus pasang stop kontak yang bersaklar ini? Nah, alasan Bapak ini, mesin ini tidak mati-mati setelah pemakaian air di keran. Baru saya sadar, wah Pak ini bukan menyelesaikan persoalan, tapi persoalannya kalau tidak di flow sheet yang rusak, kemungkinan ada kebocoran instalasi pipa air. Nah, akhirnya bapaknya memutuskan, oh ya Pak, kalau begitu coba bongkar saja Pak. Dan saya memutuskan untuk membongkar flow sheet. Dan setelah saya bongkar, ternyata benar teman-teman, saya jumpai flow sheet sudah hancur, dan dalamnya itu sudah berantakan, sehingga posisi lidah ini terjepit, lidah switchnya terjepit, dan tidak bisa mati-mati lagi. Jadi posisinya on terus, sehingga ketika air nyala, mesin langsung bunyi dan tidak berhenti-berhenti teman-teman. Demikian teman-teman, dan akhirnya saya memutuskan meminta untuk Bapak membeli flow switch dan saya pasangkan teman-teman. Nah setelah pemasangan sudah hampir selesai, saya baru ingat teman-teman, informasi penting sekali yang saya lupa videokan. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman. Yuk ikuti saja sampai pengetesan ya. Dia flow switchnya teman-teman ya, flow switchnya ini rusak. Jadi dalam flow switch ini sudah hancur, berantakan, sudah pecah-pecah di dalamnya teman-teman. Di flow sheetnya ini pecah, sehingga saya putuskan untuk ganti. Maaf sekali saya tidak belum videokan teman-teman ya dari awal, tapi ini masih ada sedang penyambungan teman-teman. Saya baru pasangkan dan sekarang saya sambung. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran pipa dalam tanah, sehingga cuman flow sheet ini aja yang rusak yang perlu kita perbaiki dan bisa berhasil teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Pastikan kabelnya ini disambung dengan rapat ya. Maaf tidak ada persiapan sama sekali untuk buat video. Mana tadi isolasi? Isolasinya mana ya? Kita isolasi dulu. Ini di daerah Antapani teman-teman ya. Saya lupa videokan karena tadi itu permintaannya bukan ini. Jadi saya perbaiki kunci pintu, kemudian ngebor untuk dudukan figura, itu aja yang bukan elektronik diminta. Kemudian saya main ke kantor ini, ke kantor yang bergerak di bidang jasa untuk MK, manajemen konstruksi di bangunan-bangunan begitu teman-teman. Saya pernah kerja di sana, dan ini saya coba, katanya mesinnya hidup terus sehingga diganti saklarnya ini teman-teman, dikasih saklar mesin. Ketika saya lihat, wah ini mesin pendorong, ternyata ada flow switchnya. Jadi saya minta untuk bagaimana kalau saya bongkar flow switchnya, dan kebetulan diizinkan oleh ownernya, dan akhirnya saya bongkar ya teman-teman. Dan benar saja di dalam itu sudah pecah-pecah ya, flow switchnya itu sudah rusak. Mudah-mudahan hanya itu saja, tidak ada kebocoran di tembok sehingga mesin hidup terus. Teman-teman, setelah saya isolasi, saya tutup lagi pakai lem bakar ya teman-teman. Pakai lem bakar, pakai isolasi bakar. Nah, ini isolasi bakar ya. Lem bakar.
tuh, maaf sekali baru aja ingat tersadarkan bahwa harus bikin konten informasi untuk berbagi pengalaman nih hari ini. Tidak apa-apa teman-teman ya, teman-teman jadi tahu nih pemasangan flow sheetnya harus begini teman-teman ya. Ikuti panahnya. Ini air masuk di sini. Nah, ini air masuknya teman-teman dari tandon di atas sana, di atas para. Kemudian dia masuk input ke mesin pendorongnya Shimizu. Kemudian ini outputnya dipasang flow sheetnya dipasang begini aja teman-teman ya. Panahnya arah ke output. Kemudian nanti ada kabelnya 2 dipasang di otomatisnya. Kalau pompanya pakai otomatis, nah otomatisnya diputus, ganti flow sheet, pasangkan kabel flow sheet ini ya. Ini sebagai saklarnya. Yuk kita lanjutkan. Kemudian kita bakar lagi teman-teman ya. Saya tutup lagi pakai isolasi, bakar lagi. Isolasinya agak kecil jadi diperlebar saja. Tusuk ke obeng dan pakai tang, kemudian kita buka saja jadi agak lebar ya, supaya bisa nutupin 2 kabelnya ini teman-teman. Oke, itu kita bakar. Bakar lagi teman-teman, bakar biar dia menjepit ya. Memang sudah sebakar. Oke, sudah menjepit. Dan sekarang saatnya kita tes. Lihat dulu kabel-kabelnya apakah aman. Kabelnya semua aman. Flow sheet sudah hidup. Dan sekarang kita alirkan airnya. Kita buka dulu kerannya, kita pasang saklar ya. Dan begitu kita ya, ada bunyi air sudah mengalir teman-teman. Sekarang coba kita hidupkan ya, mesin hidup. Kita coba hidupkan kerannya ya teman-teman. Kita dengar ya. Pak, coba saya hidup di sini Pak. Minta tolong matikan air ya Pak. Saya tolong matikan, apa mesinnya mati tidak ya teman-teman. Bapak tadi matikan mesinnya. Dan kita coba ya. Oke Pak, sudah bagus Pak. Dan penanganan flow sheet kali ini, mesin pendorong hari ini sukses ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi akhir dari pemasangan flow sheet, di mana mesin pompa air pendorong hidup, tidak bisa mati-mati lagi. Jika teman-teman menemui mesin pompa air hidup terus atau mati dan mesin itu menggunakan flow sheet, teman-teman patut curigai dulu flow sheet-nya ya. Semoga informasi yang sedikit banget ini bisa ada manfaat buat teman-teman. Mari kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagi jika video ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain pengalaman.